Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Alvina Ahda Safira, biasa dipanggil Vina. Saya dari kelas KPI 1B YN Kediri. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi singkat mengenai filsafat umum. Apa itu filsafat? Ikuti terus penjelasan saya. Selamat menyaksikan. Filsafat. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Artinya cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta dan kebijaksanaan. Dan seorang filsuf adalah pencari kebijaksanaan, pencinta kebijaksanaan dalam arti hakikat. Pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam. Para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang dimilikinya. Seorang Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Sedangkan muridnya Aristoteles berpendapat kalau filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Lain halnya dengan Al-Farabi yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang dalam maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Arti filsafat menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles, bahwa kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Ciri-ciri filsafat. Dari begitu banyak definisi yang dikutip, apakah ciri utama filsafat yang tetap hadir? Ciri itu adalah bahwa filsafat adalah upaya manusia untuk mendapatkan hakikat segala sesuatu. Apakah setiap upaya manusia menjawab persoalan hidup dapat dikatakan berfilsafat? Tentu tidak. Ada 3 ciri utama hingga upaya itu dapat dikatakan filsafat. 1. Universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. 2. Radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. 3. Sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Beberapa penulis menambahkan ciri-ciri lain, yaitu 1. Deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu. 2. Kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu termasuk hasil filsafat. 3. Analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu, termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. Yang terakhir, evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif. Maksudnya, upaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Setelah kita mempelajari definisi mengenai filsafat, lalu untuk apa kegunaan kita mempelajari filsafat? Selain untuk menyukupi SKS dan memenuhi ketentuan akademis, apa memang ada kegunaan lain dari filsafat? Jika saya ingin mengetahui jawaban filosofis terhadap berbagai persoalan hidup dan permasalahan dunia, ternyata filsafat bukannya dapat menawarkan jawaban yang pasti dan jalan keluar yang aman. Malah filsafat lebih banyak merupakan aktivitas olah otak, sebagai lawan dari olahraga yang mempersoalkan jawaban yang ada, bahkan pertanyaan yang diajukan. Apa faedah lain dari filsafat? Sadar atau tidak, kita berpikir, merenung, memilih dan bertingkah laku, dan bertindak berdasarkan keyakinan yang kita panuti, dan nilai yang tidak tuntas. Permasalahan yang tidak tuntas dijawab hanya dengan tradisi, konvensi, ilmu, atau gabungan semuanya. Pencarian dan penuntasan masalah itu akan banyak terbantu dengan filsafat. Filsafat itu adalah suatu bagian dari keyakinan dan tindakan kita. Meskipun kebanyakan hal ini
tanpa kita sadari. Jika kita menyadari, maka tentu akan lebih baik. Membuat Anda lebih sadar, ini merupakan filsafat. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai filsafat. Kita jadi paham dan tahu bahwa dengan berfilsafat berarti kita dapat mempelajari sebuah ilmu secara mendalam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.